Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2771. Apa? Kau tidak senang dengan ini? Harvey melangkah maju dan menamparkan wajah Julian beberapa kali. Kalau kau tidak senang, bunuh aku saja. Punya nyali untuk itu. Mata Julian terus berkedut melihat ketidakpedulian Harvey. Dia tak bisa menahan dorongan hatinya dan langsung mengeluarkan senjata, menodongkannya tepat ke kening Harvey. Diam, Harvey. Biar aku beritahu sesuatu padamu. Ini wilayah keluarga York. Di wilayah kami, kau harus mengikuti perintah kami. Tidak peduli siapa dirimu. Kau tidak punya hak untuk pamer di sini. Aku tidak peduli jika si pembunuh melukaimu, aku juga tidak peduli jika kau ingin menginterogasinya. Aku hanya menanyakan satu hal, apakah kau menyerahkannya kepada kami atau tidak? Jika tidak, jangan salahkan aku jika kau berakhir mati. Aku tahu kau pandai bertarung, tapi bisakah kau melawan semua senjata ini? Sekitar 50 penjaga York langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Harvey. Mereka siap menghabisi Harvey begitu Julian memberikan perintah. Namun Harvey tetap berdiri tenang, dengan senyum hangat di bibirnya. Jika kau ingin mengambil seseorang dariku, tunjukkan dulu kemampuanmu. Aku khawatir statusmu dan senjata ini belum cukup. Belum cukup. Julian tertawa dingin. Dragon Palace, Dragon Cell, Dragon Guard, dan kalian orang-orang Longmen tak ada artinya di hadapan keluarga York Hong Kong. Menurut hukum 4 pilar negara, 5 keluarga tersembunyi, dan 10 keluarga terkuat. Keluarga kami adalah yang terkuat di seluruh Hong Kong dan Las Vegas. Aku tidak peduli apakah kau kepala penegakan hukum Longmen, atau dilindungi oleh Dragon Guard. Sekarang kau di sini, kau hanya boleh bekerja sama denganku. Jangan coba-coba menghalangiku. Kalau tidak, akan kuacak-acak villa taman ini bersama kau di dalamnya. Jangan kira aku tidak berani membunuh Nyonya Jude juga. Menghadapi provokasi terus-menerus, wajah Julian semakin dingin, dengan hasrat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Kau akan menghancurkan villa taman ini sampai rata. Harvey merasa seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Lalu, dia menoleh tenang ke arah penjaga York. Kalian bahkan tidak pantas. Harvey melangkah maju dan segera melepaskan auranya. Dalam sekejap, para penjaga yang telah melalui banyak pertempuran itu gemetar. Setelah itu, secara naluriah mereka mulai mundur beberapa langkah. Keangkuhan para penjaga berubah menjadi ketakutan. Pria di hadapan mereka melepaskan aura yang begitu menggetarkan, meskipun mereka berada dalam posisi unggul. Para penjaga York pun teringat sesuatu. Miyata, pendekar pedang, pernah dikalahkan oleh pria ini. Dia adalah dewa perang sejati. Hanya dewa perang yang bisa membunuh dewa perang lainnya. Apakah pria ini benar-benar sekuat itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bab 2772. Para penjaga York dipenuhi dengan rasa ngeri dan ketidakpercayaan. Sementara itu, Julian menahan amarahnya. Ia melambaikan tangannya dengan marah sambil tertawa dingin. Karena Harvey tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita, kita harus menahannya. Bunuh siapapun yang berani melawan. Para penjaga sedikit berkedip mendengar perintah itu. Mereka ketakutan, tetapi tetap harus bergerak. Mereka mengarahkan senjata mereka ke setiap titik lemah di tubuh Harvey. Mereka perlahan mendekati Harvey, seolah-olah takut Harvey akan tiba-tiba melawan dan membunuh mereka dalam sekejap. Apakah aku bilang kalian boleh bergerak? Tanya Harvey dengan tenang, sambil melangkah maju. Bahkan gerakan sederhana darinya pun dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa. Aura yang kuat terasa mengguncang langit, memaksa para penjaga menunduk sedikit ke tanah. Rasanya, tindakan mereka mengarahkan senjata kepada pria di hadapan mereka merupakan tindakan penghinaan. Wajah Julian berubah masam melihat pergerakan halus para bawahannya. Matanya sedikit berkedut sebelum menatap tajam ke arah Harvey. Aku tahu kau hebat dalam bertarung, Harvey.
Aku tahu kau membunuh Miyata sendirian. Kau mengalahkan Sons of Raiden seorang diri. Bahkan Akio pun tidak berani menantangmu. Kau memang kuat dan tangguh, tapi apakah kau pernah berpikir satu hal? Apakah seni bela diri bisa mengalahkan senjata api? Bisakah kau melawan 50 senjata sekaligus? Bahkan jika kau membunuh semua penjaga di sini, masih ada 3.000 penjaga lagi yang bekerja untuk keluarga kami. Kalau itu belum cukup, kami bisa mendatangkan pasukan dari Hong Kong dan Las Vegas. Setidaknya 8.000 orang untuk menghadapi satu dirimu saja. Bisakah kau melawan sebanyak itu sendirian? Aku membiarkanmu pergi karena Longman, tapi jika kau terus melawan, aku tak segan membunuhmu. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Aku akan membawa si pembunuh keluar dari sini. Pergi sekarang, atau tunggu ajalmu. Julian membanggakan kekuasaan keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Ia menggunakan segala cara untuk merendahkan Harvey, sang orang luar yang kuat. Tentu saja aku tahu kekuatan keluargamu. Harvey sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Sebaliknya, dia terus menatap Julian dengan tatapan penuh minat. Tapi kau lupa satu hal. Menurutmu, tempat apa ini? Ini adalah villa taman milik keluarga York. Nyonya Jude tinggal di sini. Kau pikir seorang pemimpin dari organisasi tak berguna punya hak untuk masuk seenaknya ke sini dengan membawa pasukan? Aku sudah membaca peraturan rumah tangga keluargamu. Kalau kau ingin memaksa Nyonya Jude seperti ini, kau harus punya surat perintah dari Tuan Besar terlebih dahulu. Tanpa itu, kau hanya boleh masuk paksa jika ada tuduhan pelanggaran berat. Tapi melihat kondisi saat ini, tidak ada satu pun dari kedua syarat itu yang terpenuhi. Tindakanmu telah melanggar aturan keluarga. Kalau aku tak salah, kau seharusnya dilempar ke laut untuk dijadikan santapan ikan karena melanggar aturan. Para penjaga York mulai lemas, dan ekspresi mereka pun sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa orang luar justru bisa bicara tentang aturan keluarga mereka sendiri. Ini benar-benar tidak masuk akal. Namun begitu, Harvey benar 100%. Tindakan mereka hari ini cukup untuk mencelakakan diri mereka sendiri. Bab 2773. Mata Julian sedikit berkedut. Benar, Selena adalah nyonya keluarga. Jika kau ingin membuktikan bahwa kami melanggar aturan, kau harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dia masih disebut Nyonya Jude, bukan hanya seorang wanita sakit. Aku tahu kau tidak akan menyerah semudah itu. Harvey tersenyum sebelum memberi isyarat kepada Abel. Abel terdiam sejenak, lalu mengeluarkan lencana emas dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey dengan keras menunjukkan lencana tersebut ke wajah Julian. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah lencana Tuan Besar. Tuanmu memberikannya kepada istrinya. Lencana ini sendiri mewakili Tuan Besar. Sekarang, bagaimana kita akan menghukummu karena melawan atasanmu? Kau pikir bisa keluar dari sini dengan si pembunuh dan menghancurkan villa taman? Aku beritahu, bahkan jika bajingan Vince datang, dia tidak akan berani menginjakkan kaki ke sini. Benarkah? Ekspresi Julian berubah menjadi dingin. Harvey telah membuatnya sangat marah. Dengan marah, ia memutar senjatanya sebelum dengan tegas menarik pelatuk ke arah lencana emas. Lencana tersebut rusak akibat tembakan, lubang peluru terlihat jelas di atasnya. Di mana lencananya? Kenapa aku tidak melihatnya? Teriak Julian dengan dingin. Jika tidak ada lencana, maka penjaga York akan menembak. Julian kemudian dengan tenang melambaikan tangannya, yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Tangkap tersangkanya. Teriaknya. Tembak siapapun yang mencoba menghentikan kita. Menyerahlah sekarang. Namun sebelum para elit bisa melakukan apapun, Harvey melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Plak. Julian bahkan tidak sempat menghindar dari tamparan tersebut. Ia melihat bintang-bintang, dan darah keluar dari mulutnya. Hampir seketika, ia terhuyung mundur. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka merasa sangat lemah melihat kekuatan Harvey. Para elit mengira ada yang salah dengan mata mereka.
Beberapa dari mereka bahkan ingin menggunakan tetes mata untuk memastikan. Para penjaga dan pelayan villa taman juga terlihat tidak percaya. Mereka semua tahu persis siapa Julian. Dari generasi muda, hanya Vince yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan Julian dalam keluarga. Karena Julian mengendalikan penjaga York, bahkan generasi tua keluarga pun tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Bisa dikatakan, Julian belum pernah menghadapi penghinaan seperti ini sebelumnya. Namun, ia ditampar oleh orang luar. Apakah akhirnya ia menemukan tandingannya? Akankah ia gagal dengan menyedihkan? Abel tidak bisa menahan diri untuk mencubit kakinya dengan kuat. Rasa sakit yang tajam membuatnya terengah, dan ia bisa kembali sadar. Benar. Semua yang terjadi adalah nyata. Para penjaga juga sadar dan mengancam untuk maju, tetapi Harvey kembali menamparkan Julian dengan telapak tangannya. Tamparan itu belum cukup. Harvey membuat Julian terguling ke tanah dengan tendangan keras sebelum akhirnya menginjak dada Julian. Jangan ada yang bergerak. Aku akan membunuhnya jika kalian mencoba sesuatu yang bodoh. Bab 2774. Nada suara Harvey terdengar tenang, namun cukup kuat untuk menundukkan siapapun yang melihatnya. Para elit pun ketakutan untuk melangkah maju, apalagi menarik pelatuk. Tidak ada satupun yang meragukan kekuatan Harvey saat itu. Bagaimanapun juga, ia mampu membunuh Miyata. Menghadapi Julian, yang hanya terbiasa menggunakan senjata api dan bukan seni bela diri, jelas bukan masalah besar baginya. Julian akhirnya sadar saat ia terjepit di tanah. Matanya terus berkedut, dan wajahnya tampak sangat buruk. Ia tidak menyangka bahwa Harvey benar-benar bisa menjadi segila ini. Pria itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, namun tetap berani memukul wajah Julian. Bahkan lebih dari itu, Harvey menendang Julian langsung hingga terjatuh ke tanah. Julian menatap Harvey tepat di mata. Tak heran orang sekuat Vince pun takut pada pria ini. Bukan karena dia kehilangan kekuatan. Pria ini benar-benar terlalu mendominasi. Julian yakin bahwa bahkan para pangeran dan tuan muda dari negara Ha pun tidak akan berani bertindak seberani ini. Lepaskan tuan muda Julian, bajingan. Lepaskan dia, atau kami akan menembakmu sekarang juga. Jangan lupa bahwa kau sedang menginjak wilayah kami, anak muda. Para elit segera kembali sadar dan mengarahkan senjata mereka ke Harvey, berteriak dengan marah. Abel terlihat terkejut. Jangan gegabah, Tuan York. Jika Julian mati, aku tidak bisa kembali dengan selamat. Bisiknya memperingatkan Harvey. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda dari rumah ketiga. Julian menyipitkan mata ke arah Harvey. Kau sudah keterlaluan, Harvey. Namun Harvey hanya tertawa dingin. Aku sudah cukup sering bertemu dengan orang-orang yang bicara seperti itu kepadaku. Matthew, Dennis, Naoto. Tapi tahukah kau apa yang terjadi dengan mereka yang mengamuk di hadapanku? Krak. Harvey menginjak pergelangan tangan kiri Julian tanpa ragu. Dengan sedikit tenaga, pergelangan tangan Julian patah tanpa banyak perlawanan. Beginilah nasib mereka. Ah! Julian menjerit kesakitan, menggeliat dengan menyedihkan di atas tanah. Jika saja Harvey tidak menginjak dadanya, ia pasti sudah melompat-lompat menahan sakit. Kerumunan orang kembali terkejut. Ada setidaknya 50 senjata api yang telah siap ditembakkan ke arah Harvey. Peluru bisa saja melesat kapan saja jika seseorang menarik pelatuk. Namun Harvey tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, dia malah mematahkan tangan Julian. Apakah ia tidak sadar akan batasannya? Atau keberaniannya berasal dari dukungan kekuatan besar di belakangnya? Banyak orang kebingungan. Semua langsung menyadari bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan damai. Bagi seorang penembak seperti Julian, tangan yang patah berarti kehilangan kemampuan tempur. Dalam keadaan seperti ini, kedua pihak akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Orang-orang dari Villa Taman menunjukkan ekspresi campur aduk. Sudah lama sekali tidak ada pria sedominan ini muncul di tempat ini. Abel tercengang. Ia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bajingan. Setelah keheningan panjang, ketegangan di udara semakin meningkat.
Semua senjata diarahkan pada Harvey. Saatnya menghadapi konsekuensinya. Bab 2775. Niat membunuh menyebar ke segala arah. Wajah para penjaga tampak bengis, dan mereka terlihat siap bertindak kapan saja. Wajah Julian benar-benar kehilangan seluruh warna. Ia nyaris tak mampu menahan diri untuk tidak berteriak. Senyum pahit tersungging di sudut bibirnya. Hebat juga kau, Prince York. Kau berani mematahkan tanganku. Itu saja yang bisa kau lakukan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu artinya itu. Itu berarti kau takut. Kau tidak sanggup bermain dalam permainan ini melawanku. Kalau kau memang berani, bunuh aku sekarang juga. Kalau tidak, aku pasti akan membalasmu habis-habisan. Aku akan menangkap si pembunuh setelah ini. Kau bisa lihat sendiri apakah kau punya pilihan lain. Senyum gila menghiasi wajah Julian. Tangannya jelas patah, namun ekspresi wajahnya yang bengkok seolah menunjukkan bahwa ia sedang mabuk. Harvey menyipitkan mata menatap Julian. Ia harus mengakui bahwa pria di depannya ini cukup tangguh. Agak gila juga. Louis, salah satu dari 4 pendekar Hong Kong, memiliki aura yang serupa, meskipun Julian belum selevel itu. Namun, mengingat keluarga York Hong Kong mampu mempertahankan kedudukan mereka di Hong Kong dan Las Vegas selama 2 tahun penuh, wajar saja jika mereka memiliki beberapa orang yang benar-benar mumpuni. Di saat berikutnya, Harvey menginjak tangan kanan Julian. Selama aku di sini, kau tak akan membawa siapapun pergi. Ujarnya tenang. Aku tak tertarik membunuhmu. Tapi aku akan mematahkan lengan kananmu. Bukankah kau dijuluki penembak jitu tanpa tanding? Kau tak pernah melesetkan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa pamer lagi kalau kedua tanganmu lumpuh. Kau ingin melumpuhkanku. Julian sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman Harvey. Lakukan saja. Tapi kau harus tahu satu hal. Aku akan menyeretmu bersamaku. Bunuh aku kalau kau memang berani. Kalau tidak, mungkin aku akan memaafkanmu jika kau merendahkan dirimu dan memohon ampun. Jika tidak, semua orang di sini akan mati begitu aku memberi perintah. Termasuk kau. Aku akan menyeret sebanyak mungkin orang bersamaku. Itu sepadan. Harvey hanya mengangkat bahu dengan santai. Begitu iya. Coba saja. Kau ini cuma serangga busuk di bawah kakiku. Kalau aku ingin kau mati, kau mati. Kalau aku ingin kau hidup, kau hidup. Tentu saja, kau boleh melawan sepuasnya. Tapi tak ada gunanya itu di hadapanku. Begitu iya. Julian tertawa dingin. Saudara-saudara, tunjukkan pada pria ini bagaimana para penjaga York bertindak. Salah satu elit menyipitkan mata sebelum melepaskan rompi anti pelurunya. Bip, bip, bip. Sebuah bahan peledak berdaya tinggi terikat di tubuh elit tersebut. Bom itu terhubung langsung dengan detak jantungnya. Jika jantungnya berhenti berdetak, bom akan meledak. Semua orang akan mati bersama-sama. Di bawah tatapan Julian, para elit mengeluarkan pistol dan mengisi satu peluru sebelum memutar silinder. Klik. Setelah silinder berhenti, sang elit mengarahkan senjata ke kepalanya dan menarik pelatuk tanpa ragu. Bab 2776. Ah! Tidak ada peluru yang ditembakkan, namun banyak pelayan dari villa taman yang menjerit ketakutan. Taktik Julian sungguh kejam. Ia berusaha menakut-nakuti semua orang dengan membuat mereka percaya bahwa ia akan menyeret mereka semua mati bersamanya. Betapa menakutkannya taktik semacam itu. Namun sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, Julian tertawa gila lalu menjentikkan jarinya sekali lagi. Klik. Elit yang tubuhnya dililit bahan peledak kembali menarik pelatuknya. Tidak ada tembakan yang keluar, tetapi seluruh penghuni villa taman benar-benar panik. Semua orang ketakutan setengah mati oleh kegilaan para penjaga York. Beberapa mencoba mundur, tetapi mereka khawatir Julian akan menyeret semua orang ke liang kubur bersamanya. Julian, dasar bajingan. Abel sangat murka. Kalau sesuatu terjadi pada wanita itu, kita lihat saja bagaimana kau akan membayar dengan nyawamu. Hahaha. Kita semua akan mati kalau itu terjadi. Aku tak perlu membayar apapun.
Bunuh aku lagi di neraka kalau kau mau. Julian tertawa terbahak-bahak saat melihat Harvey yang masih menginjak tangannya. Bunuh aku sekarang kalau kau memang berani. Kalau tidak, lepaskan aku dan berlututlah. Kalau tidak, dia akan menembakkan peluru ketiga setelah aku memberi perintah. Tak ada yang tahu apakah peluru berikutnya berisi atau tidak. Mungkin kita semua akan mati bersama. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Apakah kita sudah cukup bersenang-senang? Julian terkekeh sombong, meskipun tubuhnya bergetar. Kau menyindir aku. Mengancamku. Menghinaku. Kau pikir aku hanya idiot tak berguna seperti bajingan Louis itu. Dengar ini, aku bisa sampai sejauh ini karena tumpukan mayat yang kutinggalkan di belakang. Aku tidak takut ancaman, dan aku tidak takut mati bersama kalian. Sebelum Harvey bisa menjawab, Julian menjentikkan jarinya lagi. Klik. Untungnya, tembakan itu pun tidak berisi. Para penjaga dan pelayan villa taman merasa sangat lemas setelah mendengar suara keras tersebut. Peluang peluru berikutnya terisi semakin besar. Bahkan jika mereka kembali beruntung, tak ada yang bisa lolos dari tembakan terakhir. Sungguh memalukan. Harvey menyipitkan mata ke arah Julian yang gila itu. Ia bergerak sedikit, lalu tersenyum kecil ke arah pria tersebut. Kau tahu, orang yang benar-benar ingin mati tidak perlu bersandiwara. Karena kau melakukan semua ini, itu berarti kau tidak ingin mati. Lalu, mengapa aku harus takut padamu? Cukup dengan omong kosong ini. Wajah Julian berubah menjadi ekspresi pilu. Lawan aku sampai akhir jika kau memang punya nyali. Kalau tidak, lepaskan aku dan tunduklah. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, lalu membawa si pembunuh keluar dari sini. Dan kalau aku gagal, semua orang di villa taman ini akan mati bersamaku. Akan ada darah di mana-mana. Julian kembali menjentikkan jarinya. Ini sudah tembakan keempat. Kematian semakin dekat. Kau benar-benar gila. Kau pikir bisa mengancamku dengan trik murahan seperti ini? Tanya Harvey dengan nada tetap tenang. Kau sungguh naif kan? Memangnya aku tidak bisa? Julian terkekeh lalu menoleh ke arah elit yang tubuhnya penuh keringat dingin. Apa yang kalian tunggu sekarang? Tembak. Bab 2777. Klik. Tembakan keempat juga tidak berisi. Para elit yang tubuhnya dipasangi bahan peledak mulai berkeringat deras tanpa henti. Para elit lainnya pun menunjukkan ekspresi panik, mata mereka berkedip cepat tanpa kendali. 3 tembakan pertama masih bisa ditoleransi, tetapi tembakan-tembakan terakhir benar-benar merupakan aksi bunuh diri. Warna wajah Abel lenyap sepenuhnya. Ia ingin menerjang ke arah elit itu, tetapi dengan susah payah menahan dorongan tersebut. Ia takut para elit akan menarik pelatuk secara membabi buta karena panik. Bayangan kematian menyelimuti seluruh tempat, menimbulkan rasa ngeri yang menjalar ke tulang belakang semua orang. Julian tertawa kecil tanpa rasa bersalah, lalu memutar tubuhnya. Jika kau tidak mengikuti perintahku, kemungkinan besar kita semua akan mati pada tembakan berikutnya. Begitukah? Ia tersenyum. Kemudian, dalam sekejap, ia melangkah maju dengan kecepatan kilat. Sebelum elit yang dipasangi bahan peledak itu sadar akan apa yang terjadi, Harvey langsung meraih revolver tersebut. Bajingan! Julian meraung marah hingga dadanya terasa sesak. Harvey melirik Julian sekilas sebelum mengarahkan pistol ke arah elit tersebut. Kalau kau benar-benar ingin bermain, mari kita lanjutkan. Ucap Harvey dengan senyum tipis. Masih ada 2 peluru tersisa di dalam ini. Entah kita mati bersama, atau tidak. Sekarang akulah yang memegang kendali. Senyum bermain-main muncul di wajah Harvey. Hancurkan tangan kananmu dan minta maaf dengan tulus pada Nyonya Jude. Kalau tidak, aku akan menembak. Julian terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya padamu, Harvey. Kau penakut. Kalau kau tidak menarik pelatuk, kau hanya seorang pengecut. Kau, Dor. Sebelum Julian menyelesaikan ucapannya, Harvey menarik pelatuknya. Ekspresinya tetap datar. Semua elit mendadak pucat pasi, termasuk Julian.
Meski selama ini bertindak garang dan tak kenal takut, Julian secara refleks langsung mundur ketakutan. Untungnya, tembakan itu juga kosong. Semua orang menghela napas lega. Harvey melirik ke dalam silinder revolver dan tersenyum. Sepertinya tinggal satu lagi. Ayo, Julian. Katakan padaku, apa kau akan terus berpura-pura, atau kau akan mematahkan tanganmu sendiri? Aku beri waktu 3 detik. Kau tahu aku bukan orang yang sabar. 3, 2, 1. Tak mungkin kau benar-benar melakukannya. Julian bangkit dari tanah, lalu menerjang ke arah Harvey. Namun sudah terlambat. Harvey telah menarik pelatuknya. Dor. Waktu seolah membeku saat Harvey menarik pelatuk. Selain para elit yang mengenakan bahan peledak, semua orang lainnya langsung tiarap ke tanah. Julian, yang tengah menerjang Harvey, langsung mundur dengan panik tanpa berpikir 2 kali. Ah! Aku tidak mau mati. Mama. Bab 2778. Tak seorang pun menyangka bahwa Julian akan menyerah pada akhirnya. Julian mengira dirinya sudah cukup gila, namun Harvey, yang sejak awal tetap tanpa ekspresi, ternyata jauh lebih gila dibanding dirinya. Semua orang benar-benar terkejut ketika melihat Julian berteriak memanggil ibunya. Mereka tidak dapat mempercayai penglihatan mereka. Apakah ini sisi asli Julian? Setelah terdiam beberapa saat, semua orang mulai sadar kembali. Tidak ada ledakan yang terjadi. Sama sekali tidak ada. Bukankah seharusnya semua orang sudah tewas setelah tembakan terakhir? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Julian mengeras seketika. Ia menyadari apa yang baru saja diperbuatnya. Rasanya ia ingin mengubur dirinya sendiri saat itu juga. Pria yang tadi mengancam semua orang dengan nyawanya sendiri, kini justru memanggil ibunya di saat terakhir. Julian lebih memilih menjerit ketakutan seperti Louis. Di saat yang sama, Harvey menatap revolver di tangannya, dengan ekspresi agak bingung. Macet iya, ujarnya dengan nada tertarik. Sepertinya kita semua memang cukup beruntung hari ini. Harvey mencoba menarik pelatuk beberapa kali lagi sambil mengarahkan pistol ke salah satu elit. Terdengar beberapa suara, klik, tetapi peluru tetap tidak keluar. Pelurunya benar-benar macet di dalam silinder. Tindakan dan suara sederhana itu sudah cukup untuk membuat para elit ketakutan setengah mati. Tak peduli seberapa dominan dan kuat mereka. Mendengar bos mereka memanggil ibunya sendiri membuat wibawa mereka runtuh sepenuhnya. Apa yang disebut sebagai Centuries of York pun menjadi bahan tertawaan terbesar di Hong Kong dan Las Vegas sejak hari itu. Yah, membosankan sekali. Mari kita bermain dengan yang lain. Harvey melempar revolver yang macet ke tanah dan bertepuk tangan sambil berjalan mendekati Julian. Ia kemudian mengambil revolver di pinggang Julian. Julian, yang baru saja merasakan kematian di depan matanya, secara naluriah menghindar. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Setelah nyaris kehilangan nyawa, ia akhirnya menyadari betapa berharganya hidup. Julian ketakutan. Apa? Bukankah kau pemimpin Centuries of York? Bukankah kau membual bahwa kau akan keluar dari sini bersama si pembunuh? Bukankah kau mengancam akan menyeret semua orang ke liang kubur kalau aku tidak menyerahkan si pembunuh dan berlutut di hadapanmu? Sekarang kau tidak bermain lagi. Harvey mengulurkan tangan dan menepuk wajah Julian. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri jika tak mampu bermain. Kau pikir bisa menakut-nakuti siapapun dengan trik murahan itu? Apa hidupmu terlalu nyaman, atau orang-orang yang kau temui selama ini hanyalah sampah? Apa itu sebabnya kau cukup berani untuk pamer di hadapanku? Kau sungguh tak tahu tempatmu. Nada suara Harvey terdengar tenang, tetapi setiap katanya menusuk langsung ke hati Julian. Ucapan itu membuat ekspresi Julian berubah-ubah tak karuan. Saat Harvey hendak menepuk wajah Julian sekali lagi, pria itu pun meledak marah. Cukup. Pukul aku lagi kalau kau berani. Akan kuberitahukan padamu, aku. Plak. Harvey menamparkan wajah Julian dengan punggung tangannya tanpa sedikit pun ekspresi, hingga pria itu terlempar ke tanah. Ia lalu mengusap tangannya dengan tisu, lalu berkata dengan tenang. Nah, aku baru saja memukulmu.
Jadi, kau mau apa sekarang? Atau lebih tepatnya, apa yang bisa kau lakukan? Bab 2779. Julian York menutupi wajahnya dengan ekspresi yang sangat buruk. Menghadapi pria yang lebih kejam dan merepotkan seperti Harvey York, Julian merasa seolah berada di ambang keputusasaan. Di dalam hatinya, ia sudah menyerah, tetapi harga diri yang telah ia bangun selama ini tidak akan membiarkannya memohon ampun. Ia tahu bahwa jika ia melakukannya, dirinya dan pasukan penjaga York akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Hong Kong dan Las Vegas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Patahkan tanganmu sendiri dan merangkaklah di hadapan Nyonya Jude. Jika tidak, kau akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Kata-kata Harvey yang tenang telah sepenuhnya menentukan nasib Julian. Tepat saat Julian hendak mematahkan lengannya sendiri, terdengar suara keras dari kejauhan. 10 pesawat raksasa meluncur dari langit dengan suara gemuruh. Itu adalah helikopter militer. Aura yang intens dan menggetarkan terasa dari mereka saat mereka dengan cepat mendekat. Sebelum kerumunan sempat bereaksi, helikopter tersebut sudah berada di atas villa taman. Sebuah senjata besar mencuat dari kursi penumpang, mengarah langsung ke pasukan penjaga York. Segera terdengar suara dari kejauhan. Kami adalah God Guardians. Kami akan mengambil alih dari sini. Lepaskan senjata kalian, dan kami tidak akan membunuh kalian. Ekspresi Julian langsung berubah setelah mendengar kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Para elit segera melemah dan menjatuhkan senjata mereka ke tanah. Biasanya, mereka akan bertindak sekehendak hati di Hong Kong dan Las Vegas, tanpa menunjukkan penyesalan saat menghancurkan siapapun yang mereka temui. Namun, siapa yang berani melawan tuan mereka sendiri di depan pasukan pengawalnya? Tuan besar telah kembali, seru Abel York secara naluriah. Harvey menyipitkan mata menatap kelompok orang yang terlihat seperti pasukan baja itu sebelum menunjukkan ekspresi penasaran. Ini menarik. Apakah Marcel membawa pasukannya dari luar perbatasan? Apakah dia datang untuk menyelamatkan keluarganya atau sang raja? Helikopter mendarat dengan tertib di taman besar saat Harvey menunjukkan ekspresi penuh minat. Sementara senjata-senjata dingin terkunci pada semua orang di tempat itu, pintu helikopter terbuka. Sekitar 20 pria berseragam turun, menatap orang-orang di sana dengan dingin. Niat membunuh mereka jauh lebih mengerikan daripada pasukan penjaga York. Mereka yang tidak takut mati selalu menjadi yang paling menakutkan. Mereka adalah God Guardians dari keluarga York Hong Kong. Mereka adalah salah satu kartu truf terkuat dari seluruh keluarga. Kehadiran mereka menandakan bahwa sang tuan besar sendiri telah tiba. Beberapa orang yang tampak biasa keluar seperti rombongan turis dalam perjalanan wisata. Namun, Harvey segera tahu bahwa mereka semua adalah ahli. Mereka menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik sehingga orang biasa tidak akan bisa membedakan mereka. Dapat dikatakan bahwa merekalah elit sejati dari God Guardians. Seorang wanita muda dengan rambut kuda dan mengenakan setelan hitam berjalan di depan seorang pria parubaya tampan sambil membawa payung. Saat pria itu keluar, tak seorang pun peduli apa yang ia kenakan. Pada saat itu, ia tampak seperti pusat dari seluruh alam semesta. Ia tidak lain adalah Marcel York, penguasa keluarga York Hong Kong, salah satu tokoh paling berpengaruh di negara H. Bab 2780. Pasukan penjaga York dan para pengawal pun dengan hormat membungkuk. Julian York, yang sebelumnya bertindak tinggi dan angkuh, kini merasa seperti badut di hadapan Marcel York. Dia tampak sangat konyol dan bodoh saat itu. Kegilaan dan keputusasaannya tidak ada artinya bagi pria ini. Beberapa saat kemudian, hampir semua orang membungkuk serempak. Selamat datang, Tuan York. Hanya Harvey York yang tetap diam, memandangi pria parubaya yang tegap itu dengan tertarik. Tidak masalah jika Marcel kebetulan kembali, tetapi sepertinya Harvey tidak perlu melanjutkan drama ini. Kerusakan yang terjadi pada Selena Jude dan seluruh villa taman pasti akan ditebus. Harvey bisa menyelamatkan kekuatannya jika itu yang terjadi.
Sambil menunjukkan senyum tipis, Julian dengan panik bangkit dari tanah dan berjalan menuju Marcel sambil menutupi wajahnya. Paman keempat, katanya dengan hormat. Jelas, Julian dengan putus asa mencoba memanfaatkan hubungan tipis mereka untuk bertahan hidup saat itu. Marcel menatap keponakannya dengan tenang dan menjawab. Penjaga York memang memiliki izin khusus untuk bertindak sebelum melaporkan apapun. Aku memang mengatakan itu. Aku mengerti kegelisahanmu, dan aku akan membiarkanmu pergi karena kau masuk ke sini begitu saja. Aku bahkan tidak akan mengejarmu karena telah merusak lencana master milikku. Namun, aku selalu mendukung penjaga York. Keluarga hanya akan memiliki ketertiban ketika kau ada di sekitar. Tapi, setelah kau menguasai villa taman ini, kau tidak hanya melanggar aturan, mengancam akan membunuh semua orang sambil sama sekali tidak menghormati wanita itu. Kau bahkan tidak menghubungiku sebelum bertindak. Jika aku tidak kembali ke sini, apakah paman keempatmu, penguasa keluarga itu sendiri, juga akan dibunuh? Marcel menolehkan kepala sambil mengangkat dagu Julian. Kau pikir Vince York akan bangkit saat ulang tahun Nenek York? Jadi kau pikir aku pasti lemah dan mudah dimanfaatkan? Tentu tidak, paman keempat. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu setia padamu. Aku hanya terburu-buru hari ini. Aku diprovokasi. Mata Julian berkedip panik. Saat itu, dia ingin mengatakan bahwa dia telah menderita lebih besar dibandingkan Selena. Namun dia merasa sedikit malu untuk mengatakannya di depan Marcel. Dia menggeram kesal. Kamu telah menjadi penguasa keluarga sejak zamanmu dan paman keempat. Marcel menunjukkan senyum tipis. Kau pikir aku lemah dan tidak kompeten sekarang? Atau kau pikir aku buta? Tentu saja, Marcel sudah melihat seluruh situasi melalui kamera keamanan yang dipasang di sini. Julian tak bisa menahan untuk berkedip dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak akan datang jika tahu akan berakhir seperti ini. Dia tidak hanya memalukan dirinya sendiri, tetapi juga memprovokasi master dari keluarga York. Semua ini terjadi karena Harvey. Julian benar-benar membenci Harvey saat itu juga. Marcel dengan tenang memandang Julian. Tahukah kau apa yang telah kau lakukan, Julian?